Apa itu tahu dari mana sih Katolik nyembah patung Maria itu? Oke, saya balik dulu kamera saya ya. Oke. Semoga kita mendapat orang yang terdidik dan semoga sadar ya. Baik, tahu dari mana? Tahu dari mana katanya baik. Iya. Oke. Tahu dari mana? Oke. Saya tanya dulu sama Anda. Ya. Oke. Menurut Anda ini orang apa? Orang Islam atau orang Katolik atau orang Kristen? Ya mana tahu itu mungkin Kristen, Protestan. Karena itu gereja ya. Astaga. Enggak ada tulisannya Katolik apa. Sungguh Anda melakukan suatu pembohongan publik. Astaga. Oke, gini sebelum ke situ, saya mau ke sini dulu, biar enak kita ya. Sebelum ke situ, saya mau ke sini dulu. Saya mau tanya dulu ini, Kak Tina, sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Ya, itu apa? Gambar itu. Enggak, saya tanya dulu, sudah baca Kejadian sampai Wahyu? Enggak. Belum. Pantesan, makanya saya ngerti karena itu. Baik. Saya mau tanya dulu, menurut Anda ini, menurut sudut pandang Anda ini, orang-orang ini melakukan pengkultusan, pemujaan, penyembahan kepada patung ini enggak? Saya mau tanya juga ya, ini gambar, kenapa bisa tahu dia itu nyembah atau apa? Bisa juga mereka itu nari, bisa juga mereka itu baru drama. Ini posisi yang apa ini? Itu nungging. Iya, lain katanya? Iya, nungging nggak tahu apa. Astaga jadi nyembah. Oke, gini saja, gini. Coba segini. Gini kan Kak Tina, coba saya pengen tahu, tunjukin posisi badan menyembah itu gimana? Coba. Menyembah itu tangan itu jadi satukan. Gini. Oke. Kalau nggak gitu nggak nyembah? Ya nggak tahu. Oke, posisi tangan ya. Posisi tangan harus begitu ya. Oke, baik. Posisi tangan begitu. Baik. Kita tunjuk gambar ya yang posisi tangan begitu ya. Oke, baik. Kita tunjuk. Baik. Cari gambar yang posisi tangan begitu. Ingat ya, pegang omongan ya. Posisi tangan tadi begitu ya, baru menyembah ya. Iya. Oke. Kita kasih gambar. Saya cari dulu sebentar. Saya mau cari posisi tangan menurut keinginan dia tadi ya. Sabar. Lama amat sih Bang. Itu kalau orang lama gimana ya? Sabar. Tenang. Tadi aku pencet kamera kelamaan. Tenang. Ini udah dapat. Posisi tangan, coba posisi tangan tadi posisi tangan. Oke, sesuai dengan permintaan Anda. Posisi tangan begini berarti menyembah, betul? Iya, itu memang. Udah mulai, sebentar. Kau tadi yang bilang, sebentar. Tenang. Jangan berbelit-belit sebentar. Tadi Anda bilang posisi tangan begini, betul? Iya, itu posisi nyembah. Oke, posisi nyembah. Apa yang disembah? Lah. Enggak, saya Katolik. Mulai, wes, saya angel tapi di dalam hati tuturanmu. Aduh, saya Bang. Angel saya bicara dulu. Tuturanmu. Mesti sukanya kayak gitu. Berat sudah saudara. Abang nanya saya ya, biar saya bicara dulu. Sulit. Iya, enggak sulit. Saya seumur hidup belum pernah saya nyembah patung. Kenapa dibilang nyembah patung? Enggak ada nyembah patung. Saya enggak pernah. Ya patung. Ampuni dosa saya ya patung. Enggak ada kayak begitu. Itu abang tahu dari mana saya itu Katolik? Tadi saya tanya Kak Tina, iya. Nyembah itu posisi badannya coba bikin. Oh, gini. Oke, baik. Berarti sesuai dengan permintaan Anda, kalau posisi begini berarti nyembah, betul? Itu posisi ya. Astaga, tapi kan paramek
Nanti saya kirim mau paramet berapa tak? Paramet. Tak kirim paramet. Ayo bang. Susah, Itu sudah ya. susah. Saya gini. Kalau saya ngomongnya Emang sulit kalau udah sulit. Patungnya patung. Berat. Ampun, dosa saya. Belum pernah saya bilang gitu bang. Kak Aku Tina, juga coba kalau tenangin berdoa. diri dulu, tenangin diri dulu. Kak Tina, gini, saya mau tanya dulu sama Anda baru ketemu channel ini atau udah lama? Ngelihat saya itu udah lama atau baru-baru ini? Emang kenapa? Enggak, pengen tahu aja. Udah lama baru-baru ini? Rahasia. Oke, jadi begini Kak Tina. Saya ini seorang Kristen dan saya memang mendedikasikan hidup saya itu untuk melakukan secara online begini ya, ditonton ribuan orang begini untuk memberitakan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Nah, tetapi dalam proses perjalanan ini biasanya saya kepada orang-orang Muslim. Ada saja orang-orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab. Nggak pernah. Seperti Anda tadi saya tanya, Anda udah baca Kejadian sampai waktu belum katanya. Nah, ada saja mereka ini tidak mau dikasih tahu yang benar di dalam Alkitab. Tenang dulu, nanti gantian bicara. Tapi Di saya dalam nggak nyembah Alkitab. patung bang. Tadi saya tanya gimana posisi menyembah gini. Lah itu kan yang digambar. Oke, berarti baik saya balik lagi. Kan bukan saya. Oke, saya tidak mengatakan bahwa Anda menyembah patung. Puji Tuhan Kak Tina, kalau Kak Tina tidak melakukan seperti itu, artinya Kak Tina murid Tuhan Yesus. Saya mau tanya sama Anda. Anda tahu tidak siapa yang digambar ini? Paus. Pope, oke, Paus, oke. Dia pimpinan orang Katolik, betul? Iya. Oke, apakah dia menyembah patung sesuai dengan definisi permintaan Anda tadi? Menghormati ya. Memang kalau udah sampai sini nih udah angel, udah. Angel, udah angel. Aku itu sampai Angel. Tadi sudah saya bilang yang gimana yang nyembah, yang gini tangannya. Lo enggak Berat. kita ngomong ya patung, Sulit. Dia ngomong apa aja kita nggak tahu. Oke lah, saya coba kasih gambar dulu yang lain lah. Oke. Aduh, Saya pengen kasih gambar contoh itu. dulu. Aduh, berat memang ya. Lagian gambarnya Sulit. itu terus bosan aku. Sulit. Dapat gambar dari mana sih? Oke. Itu ngambil dari mana sih? Itu mungkin ngapain ya itu? Boleh nggak yang di bawah itu dalam Alkitab kayak gitu? Dalam Alkitab. Oh Ya, iya, asal Anda nggak pernah baca Alkitab nih, lupa saya. Asal nggak nyembah, Oke boleh lah. posisi seperti Oke, itu. Katina. Berarti di dalam Alkitab boleh yang di bawah itu ya? Ya, asal nggak nyembah patung. Tadi kan permintaan Anda nyembah itu gimana? Ya udah coba posisikan menyembah. Posisikan gerakan badan menyembah coba. Tadi gini udah salah, udah Anda tolak. Yang mana sekarang? Bisa aja kan ngomong sinangar dulu aja gini. Iya kan? Emang itu nyembah kalau udah gini. Juli. Enggak, itu Tidur di bawah. Memang nyembah itu, makanya marsomba, somba, ma di bata, somba. Memang nyembah betul. Somba marhula hula elek marburu ada itu. Betul itu betul. Di dalam Alkitab menyembah itu tidak boleh dilakukan kepada batu, benda-benda mati. Tapi kalau kepada raja, kepada pembesar, boleh. Boleh. Mau saya tunjukkan segudang ayatnya dalam Alkitab. Penyembahan kepada manusia atau penyembahan kepada raja-raja. Ada. Proskuneo kepada manusia, kepada pembesar. Ketika Abraham menghadap Bani Het, pemuka-pemuka Bani Het, pembesar-pembesar Bani Het, ya, atau kaum Het, suku Het, dia menyembah. Lalu sujudlah Abraham dan menyembah. Katanya kepada orang-orang Het itu, berikanlah kepadaku gua Makpela ini yang akan kugunakan untuk menguburkan istriku, katanya. Tuh, Abraham menyembah. Dia melakukan proskuneo kepada pemuka-pemuka Bani Het. Mephibosheth, anak Nathan, juga menyembah Daud. Makanya di dalam Alkitab, proskuneo atau penyembahan begitu ya, sujud begitu menyembah kepada pembesar
itu tidak mengapa. Yang dilarang di dalam Alkitab adalah proskuneo atau sujud menyembah, menghormati, memberikan hormat kepada benda-benda mati. Itu yang tidak boleh. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Edis, apakah boleh Anda sujud menyembah kepada orang tua? Boleh, boleh, dan itu biblikal. Ya, Anda baca di dalam Alkitab itu beberapa kali orang datang kepada orang tuanya, dia sujud, lalu ayah atau ibunya menumpangkan tangan, memberkati anaknya itu. Tuhan kiranya memberkati engkau dan seterusnya dan seterusnya. Ya, bertambah-tambahlah kiranya engkau bertambah-tambah, panjang umurmu, banyak keturunanmu. Boleh, itu biblikal semua itu. Yang nggak boleh itu kepada batu, botol. Makanya teman-teman, kenapa? Nih, saya kasih contoh lagi nih. Contoh, tuh, nih, saya balikan badan saya. Saya balikan. Kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego bahkan dia rela dilempar, dicampakkan ke tungku api? Karena dia nggak mau bersujud kepada patung Nebukadnezar. Nggak mau dia. Ya, tapi kalau kepada Nebukadnezar sendiri, tuanku, wow, dipanggil, ya tuanku, hormat dia. Ya, tapi kalau kepada patungnya jangan. Kalau kepada Anda iya, begitu. Tapi jangan kepada patung Anda. Seperti itu, ya. Ini saya terus-menerus melakukan pengajaran seperti ini, ya. Bagi Anda ya yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Ya, seperti itu. Jangan gara-gara Anda punya duit lalu Anda nggak mau dengarkan firman Tuhan. Saya punya duit nih, saya biasa kasih gift nih, saya membela. Terkutuklah kau dan uangmu itu. Iya, gimana? Dikasih tahu yang benar kok. Gimana? Apakah Anda pikir dengan uangmu itu Anda mau membalikkan firman Tuhan itu? Sungguh kamu nekat yang nyata. Kita kasih naik ada kan udah datang Bang Obi. Udah datang tuh. Wah. Makasih Bang Obi, thank you Bang. Thank you Bang Obi. Kita kasih naik ada Rasta Siloam. Ya, silakan Rasta Siloam. Silakan Rasta Siloam. Shalom Bang Edis. Shalom Bang. Ya, kenalan diri dulu Bang. Abang Islam, Kristen? Saya Kristen. Ini kedua kalinya saya naik nih. Sebentar Bang, apakah Anda di sini ingin main bela-belaan, peluk-pelukan sama saya? Enggak. Saya ada sedikit pertanyaan sebenarnya Bang Edis. Sebenarnya silakan, Bang. tidak di topik ini. Tidak di topik ini. Apa itu Bang? Karena kemarin juga saya sempat beberapa kali ada teman-teman saya juga kita bicara tentang Bang Edis, tentang masalah 3 Tuhan itu biblikal. Kalau nggak salah ya ada tema kayak gitu ya. Tuhan biblikal. Baik. Begini Bang. Jadi sebenarnya ini agak sedikit pelik ya Bang ya, gini. Kalau dikatakan 3 Tuhan, mungkin orang tuh langsung merasa aneh begitu. Kalau gini saja Bang, kalau 3 kurios gimana Bang? Karena sebenarnya nggak ada kata Tuhan dalam Alkitab, yang ada itu kurios. Bukan hanya 3 Bang, bahkan lebih. Iya. Kalau saya menanggapinya sebenarnya sih, saya paham maksudnya Bang Edis ya. Cuma ini kan jadi bias Bang. Karena ini penting banget karena banyak sekali memang yang Bang Edis bilang orang Kristen tuh nggak baca Alkitab dengan benar. Saya juga nggak baca dengan... Jangan bilang orang Kristen Bang. Kalau Abang bilang orang Kristen berarti semua orang Kristen. Kebanyakan gitu. Kebanyakan. Saya juga nggak baca sempurna dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tapi baca. Garis besar saya baca.
Dan saya bilang, saya sebenarnya agak sedikit terganggu ya dengan statementnya Bang Edis yang itu aja, tiga Tuhan biblikal atau ya tiga kurios. Oke, baik. Soalnya ini artinya lebih bias Bang, gini. Mungkin maksudnya gini. Kalau seandainya Bang Edis dulu pernah bilang ketika saya pertama kali naik, Bang Edis bilang itu bukan tiga Tuhan. Kalau tiga Tuhan berarti dari tiga sumber. Ini kan sebenarnya sumbernya satu Bang, yaitu Allah Bapa. Baik Begini Bang, Yesus, begini. Roh Kudus. Jadi makanya begini, setiap statement saya itu biasanya itu ada bingkainya. Setiap statement saya yang kontroversial itu biasanya latar belakangnya adalah sedang berdebat dengan orang-orang Islam. Begitu Bang. Karena orang-orang Islam, mereka itu mau hitung-hitungan, main hitung-hitungan. Yesus Tuhan, ya. Kemudian Bapa di surga Tuhan, ya. Kemudian Roh Kudus Tuhan. Berarti kalau dihitung berapa? Nggak apa-apa, saya ikutin tiga. Bahkan dalam Alkitab, bukan hanya Yesus dan Bapa yang Tuhan, yang dipanggil Tuhan, bukan. Abraham juga dipanggil Tuhan. Nah, cuman kalau baca Alkitab terjemahan ya nggak ngerti. Gitu. Di dalam Alkitab yang dipanggil kurios, yang dipanggil Tuhan itu bukan hanya Bapa di surga, bukan hanya Yesus. Abraham, kaisar itu dipanggil Tuhan. Oke. Atau Tuan, begitu. Cuman orang itu bilang, Tuhan, kok Tuhan begitu. Sama dengan orang-orang Islam, karena kalau manusia itu dipanggil Tuhan itu aneh begitu loh. Karena kita ini korban terjemahan Bang, semuanya ini. Begitu. Padahal sebenarnya kalau di dalam bahasa aslinya kata kurios itu nggak apa-apa dipanggilkan kepada manusia, itu nggak apa-apa. Makanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa itu jadi kata gusti. Kata gusti itu Bang untuk manusia itu nggak apa-apa. Untuk yang di langit juga nggak apa-apa. Begitu. Kalau dalam bahasa Inggris kata Lord itu bisa untuk yang di langit, bisa untuk raja juga bisa. Nah, banyak orang nggak ngerti itu. Makanya Bang, yang dipanggil kurios di dalam Alkitab itu bukan hanya Yesus, bukan hanya Bapa di sorga, bukan hanya mereka, tetapi juga Abraham dipanggil kurios. Kaisar pun disebut sebagai kurios. Begitu. Iya. Oke, berarti kan Bang Edis ini ketika saya menjelaskan seperti itu, ingat Bang, saya itu ingin menjelaskan dengan orang-orang Islam. Nah, saya jelaskan sama mereka, wahai saudaraku sebangsa dan setanah air, begini loh. Di dalam Al-Quran pun yang dipanggil Rob itu bukan hanya Allah. Manusia juga bisa dipanggil Rob. Begitu. Lalu kenapa Anda permasalahkan ketika Yusuf di dalam Al-Quran punya dua Rob? Karena dia ingin mempermasalahkan kepada kita tentang bagaimana kita memiliki tiga di situ. Kan mereka maunya tiga, pokoknya tiga itu. Iya, nggak apa-apa, saya turutin itu. Gitu loh. Nah, maka argumen counter baliknya adalah bagaimana dengan Yusuf di dalam Al-Quran yang memiliki dua Rob. Yang satu Allah dan yang satu adalah Al-Aziz. Seperti itu. Saya tidak tahu panjang lebar saya ngomong gini, Anda ngerti atau enggak, saya enggak ngerti. Kalau saya gini Bang, yang Bang Edis... Sebentar, Abang ngerti nggak yang saya omongin barusan? Ngerti saya, karena Bang Edis kan menjelaskan kepada orang yang nggak mengerti Alkitab. Jadi... Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Begini saja, sekarang saya tanya sama Anda. Anda setuju tidak dengan saya bahwa yang dipanggil Tuhan, yang dipanggil kurios, bukan hanya Yesus, tetapi juga Abraham? Karena saya nggak tahu bahasa aslinya Bang. Jadi mungkin saja ketika saya cari nanti bisa jadi iya. Saya nggak menutup untuk apa. Ada Alkitab di situ? Ada. Oke, baik. Kalau kita mau belajar, coba silakan. Anda setuju bahwa Tuhan kita Yesus dipanggil kurios? Setuju. Oke. Apakah Anda tahu juga bahwa di dalam Alkitab pun Abraham juga dipanggil kurios? Kalau dipanggil kurios saya kurang tahu kalau bahasa aslinya. Baik, coba buka dulu. Kalau Allah Abraham ya. Oke. Coba buka dulu 1 Petrus 3 ayat 6.
Oh, Alkitab Abang masih Alkitab itu? Bukan Alkitab digital yang ada sumber-sumber bahasa aslinya. Oh, Kalau dalam maksudnya pakai digital juga bisa bang. Maksudnya Iya, saya kira harus Alkitab ini. harus Saya masih yang pakai. itu. Kalau yang Oh, iya. kalau yang fisik kertas di situ nggak ada bahasa aslinya, kecuali ada bahasa aslinya. Oke. Soalnya saya masih pakai itu, soalnya ada apa ya, komitmen sih saya. Oke, coba Memang buka. saya baca juga digital. Oke, tapi coba buka saya- Alkitab yang Oke, coba buka Alkitab yang dari Abang ada kipas kah di situ, Bang? Ada, tapi agak jauh bang. Kenapa? Kedengeran ya? Ya, masih ini, Bang. Masih Oh iya. begitu, Bang. Oke. Coba buka 1 Petrus tadi, 1 Petrus 3:6 ya. 3 ayat 6. Oke. Gitu ya. Ya. Oke, udah. Ya, silakan, Bang. Dibacakan. Oke, beginilah firman Tuhan. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Oke, stop. Dan kamu adalah... Ada Oke. kata tuannya di situ, Bang. Coba cek itu bahasa aslinya itu apa, Bang? Oke. Dicek bahasa aslinya itu tuannya di situ apa? Enggak, Bang. Hmm. Berarti dia sebuah Yunani ya, berarti ya? Ya. Satu Petrus 3 ayat 16. 1 Petrus Bukan. 3 ayat berapa tadi, Bang? 6 6 ya? ayat 6, ya. Iya, Kirion. Coba, Bang, bisa dibalikin lagi, dibalikin ke layarnya, Bang. Dibalikin biar kita sama-sama lihat. Sebentar, saya balikin layar gimana ya? Balikin layar gimana ya, Bang? Saya belum pernah balikin layar nih. Balikan layar. Nanti lama kita, Bang, kalau begini, Bang. Oke, ya. Coba. Itu bukan kata per kata, Bang. Bukan itu yang Abang buka. Coba klik di situ Sabda Mobile. Coba klik di Google itu Sabda spasi Mobile. Oke. Sabda Mobile. Oke, coba sambil tampil di layar, Bang. Biar saya bisa ngasihkan pengarahan. Oke. Ketik di bawah kis itu, ketik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada kisah para rasul. Kisah para rasul, buka kisah para rasul. Enggak, maksudnya buka kisah para rasul, Bang. Coba, Bang, kalau Abang sembunyiin gitu saya nggak bisa lihat. Oke. Coba klik di situ pasal Kisah yang para rasul? Oke, pasal yang keberapa tadi, Bang? Pasal Tadi yang ke-1. Petrus atau Petrus dulu? Oh, Petrus maksud saya kok. Petrus. 1 Petrus 3 ayat 6. 1 Petrus 1 pet itu, 1 pet. Oke, 1 3 Petrus 3 ayat 6. ayat 6. Klik yang ayat 6. Klik aja nomor 6-nya itu, Bang. Diklik nomornya, Bang. Nomornya yang diklik. Oke, lihat akar katanya yang bawah terus, lihat Yunaninya. Itu tuh, udah ada kata perkata di situ. Coba, ada kata tuan di situ nggak? Kata tuh ada nih. Coba klik itu, kata tuan itu, Bang. Apa di situ Kurios. bacanya, Bang? Ya, Oke, Kurios. berarti Abraham dipanggil apa, Bang? Dipanggil Kurios Yesus dipanggil oleh apa? Sarah.
Yesus dipanggil Kurios juga. Berarti ada berapa di situ Kurios, Bang? Ada 2. Bukan cuma 2, Bang. Banyak, Bang. Coba saya kasih lagi Ya, satu lagi, maksudnya- Bang. Saya kasih lagi. Begini. Saya kasih lagi, Bang. Biar teman-teman itu ngerti apa sih isi Alkitab kita. Coba dibuka lagi, Bang. Coba. Kisah Para Rasul 25. Oke, ayat 26. Oke, ketik. Coba baca kata per kata dulu, Bang. Baca ayatnya dulu ya. Ya, silakan. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar tentang dia. stop. Itulah sebabnya. Oke, kata kaisar di situ coba cari akar katanya, Oke. Bang. Kaisar. Kaisar. Oh ini. Ya, klik. Tetapi Kurios. tetapi tidak ada bunyinya bagaimana tadi? Tetapi tidak ada apa-apa. Yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar tentang dia. Oke. Tetapi tidak ada apa-apa yang harus kutulis kepada kaisar. Udah 3. Kalau ini Iya, kalau Udah mau 3. dihitung banyak, Bang. Kurios dalam Alkitab tuh banyak, Bang. Begitu loh. Makanya saya itu ingin memberikan pengertian gitu loh. Apa sih maksudnya? Begitu. Makanya kalau ketemu kata Tuhan, itu bukan berarti dia itu sejenis partikel tertentu, tidak. Begitu. Arti daripada kata Tuhan itu artinya itu tuan atau kaisar atau penguasa atau sesuatu yang Anda menaklukkan diri kepada dia. Begitu. Bapa di surga itu Kurios Oke. juga, Bang. Dia tuan juga, dia itu. Majikan yang kepadanya kita itu menaklukkan diri. Nah, Bapa di surga memerintahkan supaya kita menaklukkan diri kepada Tuhan Yesus. Oke. Begitu. Tapi saya mau tanya nih, Bang Edis, itu saya setuju dah. Saya setuju. Yang disebut kepada Yesus itu Kurios sama kayak yang kaisar dan tuannya yaitu Sarah kepada Abraham. Tapi saya mau tanya, Bang Edis, apakah setuju kalau menganggap Yesus itu hanya sebatas tuan? Ataukah Bang Edis, kan karena kita kalau lihat Yesus itu kita nggak bisa lihat cuma natur manusianya doang, Bang. Maksudnya manusia fisiknya doang kan. Kalau secara manusia kan dia guru, dia tuan juga, seperti Kurios yang Bang Edis bilang. Tetapi kan kalau kita melihat keilahiannya, dia adalah firman. Jadi maksud saya tuh ini loh, Bang, yang buat bias, karena di Alkitab ini kan Yesus bukan diajarkan sebagai tuan doang, tapi dia juga firman yang sudah ada sebelumnya. Bukan itu, Bang, pokok bahasan kita, Bang. Kalau ke situ pun saya setuju, Bang. Tapi yang jadi pokok bahasan yang kontroversial itu kan yang saya katakan bahwa ada 3 di situ, Bang. Ada 3 Tuhan. Kurios, 3 Tuhan. Sebenarnya bukan cuma 3, Bang. Banyak, Bang. Begitu. Dan di dalam Al-Quran pun saya menunjukkan bahwa kata Rob itu bisa ditujukan kepada siapa-siapapun saja. Begitu. Oke. Oke, jadi saya udah sepakat ya. Jadi saya sudah ngerti nih maksudnya Bang Edis ngomong kayak gini, soalnya dari kemarin kan saya kan juga nggak punya jawabannya, Bang. Kalau saya ngobrol sama teman, kadang kan kita sharing ya tentang Alkitab. Kita kan belajar Alkitab juga kan bareng-bareng sama-sama. Gini saja, Bang. Jadi- Saya memberi saran aja begini. Kapanlah Anda ambil waktu untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Setelah itu baru kita ngobrol. Begitu, Bang. Sebenarnya saya sedang lakukan, Bang. Tunggu selesai dulu. Tunggu selesai dulu baru semenjak- kita ngobrol. Semenjak 2 bulan lalu kurang lebih saya naik ke sini, kan Bang Edis selalu ngomong kayak gitu. Saya sedang lakukan. Baik, terima kasih, Bang, kalau seperti itu ya. Oke. Jadi Terima itu kasih, saja, Edis. Bang, lakukan sekali dulu. Jangan terlalu besar nafsu ingin berdebat tapi baca belum. Jangan, Bang. Oke. Begitu ya. Baca dulu aja lah, ya. Oke, Oke, makasih Bang Edis. saya turunkan, Tuhan Bang, ya. berkati. Tuhan Yesus Oke, berkati. siap. Tuhan Yesus berkati. Saya turunkan. Yuk, silakan teman-teman yang kontra ya, yang kontra ya.
Coba kita kasih naik ada Rizky Antonius. Silakan Rizky Antonius. Rizky Antonius dia tidak ada lagi di situ. Kita kasih naik ada Sirait. Ya, silakan Sirait. Sirait juga sudah tidak ada. Kita kasih naik ada Armor. Ya, silakan Armor. Oke, silakan Bang Sirait. Ya, Kenalan diri dulu, Bang. Ya, saya Dulo Sirait, saya dari Protestan. Tapi ada sedikit jumping konklusi yang saya lihat sih Bang dari diskusi Abang dari tadi. Di mana jumping konklusinya teman-teman ketika Bang Edis mendefinisikan arti menyembah. Nah, saya sini tidak membela Islam ataupun Katolik, tapi saya masih bingung Bang Edis bagaimana Bang Edis membuat kesimpulan bahwa saudara-saudara saya yang Islam ataupun Katolik ini menyembah kepada dengan definisi yang Abang bawa tadi ya, menyembah kepada Ka'bah ataupun ke patung Maria. Supaya nanti kita diskusinya berkembang, supaya enak Bang gitu. Sebentar dulu, saya agak sedikit bingung. Apakah Anda di sini mau pro atau mau kontra begitu? Kalau pro Kontra. mau kontra. Apa